Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 6 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 21 Agustus 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 6 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 5 sebelumnya, kita diperlihatkan obrolan penting Xiaoyan dan Sun Er, yang dimana Xiaoyan menceritakan kepada Sun Er tentang pembantaian klan Xiaonya yang dilakukan Sekte Awan Berkabut. Bahkan Xiaoyan rela berkorban dengan memancing mereka pergi, sehingga menyebabkannya menghilang tak tahu rimbanya. Xiaoyan juga tahu bahwa Xiaoyan tidak jatuh ke tangan Sekte Awan Berkabut, melainkan praktisi misterius. Dan di sini ia belak-belakan kepada Sun Er bahwa ia mengetahui latar belakangnya yang sangat kuat dan bertanya tentang hilangnya ayahnya ini ada hubungannya dengan klannya. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Sun Er pun menyangkal bahwa hilangnya Xiaoyan ini tidak ada hubungannya dengan klannya. Ditambah lagi, jika klannya melakukan hal itu sama saja menentang aturan yang ditetapkan klannya dan klan Xiao. Dan bahkan setiap praktisi di klannya pasti akan menentang hal tersebut. Terlebih lagi, ia tidak bisa membuka secara detail tentang klannya, dan ia meminta maaf kepada Xiaoyan karena tidak memberi info tentang latar belakangnya ini dari awal. Meskipun demikian, ia berjanji kepada Xiaoyan akan terus memberikan info terkait hilangnya Xiaoyan. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan biasa aja dan menyuruhnya untuk rebahan karena kompetisi baku hantam akan dimulai besok. Setelah memasuki kamar, Sun Er bergegas menutup jendela, pintu, dan ubin. Dan beberapa saat, Ling Yin tiba-tiba datang dan ia memerintahkannya untuk menyelidiki tentang praktisi misterius di Kekaisaran Jiama, serta semua informasi tentang Sekte Awan Berkabut. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Sinar matahari yang hangat menyebar dari langit keesokan paginya. Mengikuti naiknya sinar matahari ini, akademi yang sebelumnya sunyi untuk malam itu sekali lagi dipenuhi dengan energi. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali keluar dari seluruh akademi, dan tujuan mereka sangat jelas, yaitu arena besar di tengah akademi. Setelah mandi cuci kakus di dalam rumah, Xiaoyan bersama dengan senior Wuling, Sun Er, dan Xiaoyu berjalan keluar menuju arena akademi. Sebagai orang yang menjadi pusat perhatian di akademi, ada banyak tatapan yang mengandung berbagai jenis emosi melesat ke arah mereka selama perjalanan, sehingga menyebabkan Xiaoyan merasa tak berdaya. Melihat ekspresi gegenya yang tak berdaya, Sun Er di sampingnya juga tidak bisa menahan senyum tawa, dan senyumnya ini secara langsung menyebabkan semua orang di kedua sisi jalan menelan ludah. Di bawah tatapan panas yang menyengat, kelompok Xiaoyan berjalan ke stadion yang sudah penuh dengan kumpulan manusia, dan mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Setelah duduk di kursi yang telah ditentukan, wajah Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat berbicara dengan Sun Er. Ia sepertinya merasakan sesuatu saat ia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arena tempat duduk di sisi yang berlawanan. Di tempat itu, Baisan berdiri sambil menyatukan kedua tangannya. Melihat tatapan Xiaoyan yang mengarah ke arahnya, sudut mulut Baisan terangkat menjadi senyum ganas, dan telapak tangannya berada di pagar pembatas di depannya sebagai tindakan provokasi terhadap Xiaoyan. Melihat pemuda sok keras ini, Xiaoyan B aja. Ia menarik pandangannya dari Baisan yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian melihat sekeliling stadion sekali lagi, sebelum berhenti ke arah keempat penatua di tengah stadion. Meskipun aura keempat penatua ini tidak berbeda dari orang tua biasa, tatapan Xiaoyan perlahan mengamati tubuh mereka. Sementara Xiaoyan mengamati keempat penatua ini, mereka juga tampaknya merasakan tatapan Xiaoyan, dan segera mata keriput mereka yang semula santuy membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Saat tatapan mereka memandang Xiaoyan, mata Xiaoyan segera merasakan sedikit rasa sakit. Bahkan doki di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil matanya. Beberapa saat kemudian, perasaan menyakitkan itu perlahan melemah, dan selain terkejut di dalam hatinya, ia segera menarik kembali pandangannya. Sama seperti Xiaoyan yang terkejut di dalam hatinya, suara terkejut secara spontan dan bersamaan juga dipancarkan dari empat penatua itu yang duduk di kursi. Tiga di antara mereka bertukar pandang satu sama lain saat mereka terkejut, terheran-heran, dan merasa aneh dengan doki dan nyala api Xiaoyan. Masing-masing dari mereka juga merasakan bahwa doki Xiaoyan ini sangat berguna untuk memurnikan pil obat.
Saat para penatua ini terus membahas tentang Xiaoyan, senior Woli yang berada di samping melihat tatapan kosong Xiaoyan dan menjelaskan bahwa keempat penatua itu masing-masing menduduki jabatan tertinggi di akademi, yang dimana salah satu dari mereka merupakan kepala departemen alkemis. Mendengar kata departemen alkemis yang disebutkan senior Wuling, Xiaoyan terkejut dan bertanya tentang departemen alkemis ini. Senior Wuling pun menjawab bahwa departemen alkemis merupakan unit pembuatan pil di wilayah akademi dan kedudukan mereka terbilang sangat istimewa. Bahkan ia pun yakin kepada Xiaoyan bahwa ia tidak akan menembus 50 besar dalam kualifikasi akademi. Ia pun yakin Xiaoyan akan menembus peringkat 5 besar kualifikasi akademi dan memasuki departemen alkemis. Mendengar ini, Xiaoyan pun tersenyum sambil menjawab tentang keuntungan menembus 5 besar peringkat kualifikasi akademi. Beberapa saat, Sunar perlahan mengatakan bahwa keuntungan menembus 5 besar dalam kualifikasi akademi adalah dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula koleksi buku akademi. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun terkejut dan bertanya tentang aula koleksi buku ini dan hal-hal menarik di dalamnya. Senior Wuling pun menjelaskan bahwa sejumlah orang yang mengikuti kualifikasi ini memiliki tujuan untuk memasuki aula koleksi buku, yang dimana aula koleksi buku ini merupakan tempat terlarang di Akademi Jianan, dan jika siapa saja yang beruntung memasukinya, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Wajah Xiaoyan pun menjadi girang setelah mendengar penjelasan dari senior Wuling, dan dari sini ia pun yakin dan bertekad melakukan terbaik dalam kualifikasi akademi ini. Selama mereka mengobrol satu sama lain, arena di sekitar akademi sudah dipenuhi oleh para siswa, dan pada akhirnya hari kedua kompetisi baku hantam akademi dalam akan dimulai. Saat seorang penatua perlahan-lahan berjalan ke lapangan terbuka, sorakan yang menggelegar segera meletus dari arena penonton. Beberapa saat, sorakan itu pun ditekan oleh tangan penatua itu sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Ia pun mengatakan bahwa dari 174 siswa yang hadir hari ini, ada 50 siswa yang berhak lolos ke ronde berikutnya, yang dimana ia akan memanggil 2 siswa untuk baku hantam di arena sampai salah satunya kalah atau menyerah. Setelah menjelaskan aturan kompetisi, penatua itu perlahan mundur ke kursi juri di lapangan terbuka sebelum mengumumkan 2 nama, yaitu Luopu dari kelas 1 tingkat 3 dan Gali dari kelas 1 tingkat 5 untuk membuka kompetisi baku hantam ini. Setelah mendengar nama-nama mereka disebutkan, kedua pemuda ini yang sudah bersiap untuk meremukkan batang satu sama lain langsung meloncat dan melompat turun dari arena penonton. Mereka seketika mendarat di arena dan saling memandang sebelum percikan api keluar dari mata mereka. Doki dari berbagai elemen keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak dan menutupi tubuh mereka berdua, membentuk 2 jubah doki yang sempurna. Tidak lama setelah kejadian ini, mereka tanpa basa-basi langsung memulai baku hantam sehingga menyebabkan arena penonton memunculkan gelombang sorakan. Baku hantam yang kejam dan sengit ini pun terus berlangsung di arena, di mana satu menyerang dan satu bertahan, menarik perhatian sebagian besar penonton di arena. Bahkan Xiaoyan yang bersandar di kursi menebak bahwa Luopu akan memenangkan baku hantam ini. Selama waktu Xiaoyan menebak-nebak baku hantam ini, situasi baku hantam di dalam arena akhirnya mulai berubah, yang dimana siswa bernama Gali tampaknya tahu bahwa ia akan berada dalam masalah besar. Karena itu, setelah serangan liarnya berlanjut beberapa saat, ia akhirnya mengurangi kecepatan serangannya. Namun demikian, tepat ketika ia mengurangi kecepatannya, Luopu yang tidak bergerak sedikit pun dari tadi tiba-tiba melepaskan kekuatan, dan segera serangan teknik do yang tajam yang benar-benar berbeda dari sifat diamnya sebelumnya mengguncang Gali sampai ia terpental setelah hanya satu serangan. Bahkan seteguk darah segera dimuntahkan, dan Gali tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk baku hantam. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa diam bukan berarti lemah. Saya John mewakili. Melihat kejadian ini, Xiaoyan menghela napas di dalam hatinya dan sekali lagi menaruh perhatiannya ke arena. Setelah penatua mengumumkan kemenangan Luofu di lapangan terbuka, kedua orang itu meninggalkan lapangan terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Baku hantam berikutnya dengan cepat diikuti saat kompetisi berjalan lancar. Persaingan yang tiada henti ini juga pada akhirnya mendorong suasana di arena penonton memancarkan sorakan gila. Bahkan di mata Xiaoyan, baku hantam yang datang satu demi satu melintas ini seperti kuda yang berjalan tanpa henti. Selama Xiaoyan terus memperhatikan baku hantam ini, baku hantam di arena juga secara bertahap mencapai akhir. Setelah pengumuman pemenang oleh penatua, para siswa yang menderita luka parah dan ringan perlahan mundur.
Beberapa saat, seorang penatua di kursi juri perlahan berdiri dan mengumumkan pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Xiaoyan dan Lumu. Saat suara penatua terdengar, suasana bising di arena ini segera menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan ramah dan layak segera berbalik ke arah Xiaoyan. Tidak lama, senior Wuling mengingatkan Xiaoyan untuk selalu berhati-hati menghadapi Lumu, karena orang ini juga memiliki nyala api yang mengerikan. Bahkan Sun Er di sampingnya juga memberi semangat kepada gegenya ini. Tak terkecuali, Xiaoyan yang merupakan wanita idaman Lumu menyuruh Xiaoyan untuk dengan cepat menghabisinya. Mendengar semangat yang diberikan 3 bidadari ini, Xiaoyan tersenyum dan ia berjanji akan melakukan yang terbaik. Di bawah tatapan semua orang di arena penonton, Xiaoyan perlahan berdiri dan dengan lembut menekan jari-jari kakinya ke lantai penonton. Tubuhnya dengan santai melayang dan mendarat di tengah arena, dan penguasa Suan di punggungnya membentuk gambar yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiaoyan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena, dan tidak lama, sebuah bayangan biru langsung menembus udara dan akhirnya berzungkir balik di udara sebelum mendarat di tengah arena. Dan segera, Lumu akhirnya muncul di depan Xiaoyan. Ekspresi malas juga muncul di wajahnya, sementara tubuhnya berdiri tegak. Ia juga tahu bahwa Xiaoyan merupakan sepupu Xiaoyu dan berjanji akan menahan diri dalam baku hantam ini. Melihat ini, Xiaoyan memanfaatkan ini untuk menyuruh Lumu menyerah dan mengikhlaskan tempat 5 besar dalam kualifikasi ini. Namun demikian, Lumu menolaknya karena ia berjanji menahan diri, bukan untuk menyerah. Tidak lama setelah percakapan membagongkan mereka, suara memulai baku hantam penatua perlahan terdengar. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Lumu di sisi yang berlawanan sebelum tangannya dengan santuy menggenggam gagang penguasa Suan di punggungnya. Sebuah doki hijau perlahan naik di dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuhnya. Dengan api hijau yang membungkus tubuhnya, penguasa Suan di tangannya memotong udara saat menunjuk ke tanah dan secara langsung melesat ke arah Lumu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 6 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.